BBNI saya sudah menjadi 100% cuannya. Gue punya prinsip ya, lu daripada beli dompet 3 juta, isinya kosong. Tapi gue punya dompet plastik, isinya 3 juta. Kan nih, gue lihat nih, dividen terbesar saya waktu itu sampai 3 digit loh. Hah? Tapi lucunya, saya nggak punya mobil. Saya dapat dividen seharga 1 mobil. Tapi beli rumah? Saya juga belum beli rumah. Hah? Bu Linda. Ya, Michael. Wah, senang sekali nih hari ini di podcast Bicara Uang Bu Linda hadir. Terima kasih Bu Linda udah hadir ya hari ini. Bu Linda, jadi sebenarnya kita undang Bu Linda hari ini karena kita pengen tahu detail mengenai frugal living. Bu Linda ini kan terkenal dengan Queen Frugal Living. Oh my God. Karena ini jadi happening banget nih Bu di kalangan milenial kayak saya, Gen Z, bahwa kan biasanya kita nggak tahu kalau apa ya, hidup hemat itu kesannya Pelit ya? pelit. Ngapain sih hemat gitu kan. Tapi kalau ada bahasa Inggrisnya frugal living. Yo, jadi keren gitu. Dan ya. semua tuh jadi frugal living gitu. Nah, ini Bu Linda ini kan terkenal banget nih, mana-mana frugal living kayak gitu kan. Saya pengen tahu nih Bu, saya pengen tahu banget detail mengenai frugal living. Se-frugal living apa sih Bu Linda? Nah, ini buat sahabat Miraset yang belum tahu Bu Linda, mungkin Bu Linda bisa memperkenalkan diri dulu Bu. Siapa sih Bu Linda ini gitu? Terima kasih Michael, ya kan, kenalkan nama saya Linda Homia. Siap Bu. Saya dari Udah kenal lama lah ya. Mungkin sahabat Miraset ada yang baru tahu. Iya, benar. Sebenarnya nama asli saya bukan Linda Homia loh. Apa tuh? Jadi di KTP itu Linda, perlu disebutkan Nggak apa-apa. Tapi nanti di teach gitu ya. Nanti di Linda gitu, pokoknya rahasia ya. Oke ya. Jadi sebenarnya nama asli saya itu Linda kalau di KTP. Oh, oke. Namun ketika saya mulai muncul di publik ya, saya berpikir harus nama yang membawa hoki gitu loh, keberuntungan. Oke. Jadi dari kecil ini saya pingin hidup saya itu selalu beruntung. Beruntung karena saya paham banget ya, kalau kita hidupnya lebih beruntung tentu lebih sejahtera dong. Betul, pastinya ya. pasti. Nah, saya berasal dari Medan, jadi saya pakai kata homia. Homia itu dari bahasa Hokkien. Homia, it's mean lucky, jadi beruntung. Jadi Linda Homia berarti Linda yang beruntung gitu loh dalam menjalani hidupnya. Amin. Anything happen, selalu diberkahi. Amin. Dan selalu beruntung. Itu makna dari nama Linda Homia. Wah, orang Medan juga nih guys. Luar biasa, saya juga dari Medan Bu, tapi saya bukan Hokkien. Batak asli Bu, Batak asli ya? Dari Danau Toba. Iya, dari Danau Toba. Kalau di Medan itu ya, justru orang Medan tuh kebanyakan orang Chinese dan orang Batak. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Gitu. Bu, profesinya Bu? Saat ini saya Senior Area Manager di PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Wah, ini kuncennya Mirai Aset di sini nih, sahabat Mirai Aset ya. Nah, Bu, kita mau ngomongin tentang frugal living. As a senior area manager, nggak mungkin dong gajinya dikit ya kan? Rahasia ya. Rahasia. Nah, tapi kan kita bukan mau ngomongin tentang gajinya Bu Linda atau gajinya sahabat Miraset gitu ya. Siap. Tapi kita mau ngomongin tentang gaya hidup, lifestyle-nya Bu Linda. Karena ini saya selalu follow Bu Linda. Dan selalu lihat seorang Bu Linda, seorang senior area manager masih naik busway, masih naik Gojek. Bener. Boleh tahu nggak sih Bu, sebenarnya inspirasi frugal livingnya Bu Linda tuh awalnya siapa sih? Apa cuma ikut-ikutan atau memang dari dulu? Ini sebenarnya dari lahir. Dari lahir. Oke. Karena terus terang ya, saya di Medan berasal dari keluarga yang hidupnya sederhana. Boleh dikatakan pas-pasan ya. Jadi cukup lah ya. Namun di zaman saya dulu kecil ya, termasuk pas-pasan ya. Jadi toko yang menginspirasi saya frugal living ya, itu sebenarnya adalah mama saya. Di Medan kita panggilannya mama. Iya, ya. Mama aku juga panggilnya gitu. Mama juga. Mama pakai K. Mama ya. Nah, jadi mama saya ini dia seorang ibu rumah tangga. Punya anaknya banyak ya. Tidak berpenghasilan. Sumber penghasilan hanya cuma dari papa saya. PAK. Sama kan? Sama Bu. Nah, jadi papa saya seorang karyawan kantor ya. Lebih tepatnya karyawan toko. Jadi gajinya cuma senilai
X, mama saya mesti bisa pintar-pintar nih ngaturnya. Mengatur keuangan keluarga Mengatur ya. keuangan keluarga. Waktu itu bukan disebut frugal living ya. Waktu itu disebutnya hidup hemat. Hidup hemat. Hidup hemat. Zaman anak now sekarang sebutnya frugal living ya. Frugal living. Frugal living. Jadi mama saya ini sangat luar biasa ya, dengan penghasilan papa saya yang nggak seberapa, dia bisa bagaimana mengatur semua anaknya dapat cukup makan. Yang paling saya sangat berkesan itu ya, saking mama saya itu mau hemat, dia pernah beli nasi padang 1 bungkus, beli di rumah, sudah masak rice cooker, nasinya banyak ya. Waktu pesan nasi padang pakai ayam gulai, kuahnya dipisah, kasih yang banyak. Kemudian begitu pulang di rumah, itu yang nasi padang dengan kuahnya itu digadoin di dalam nasi rice cooker itu ya. Jadi, kemudian ayamnya disuir-suir, disuir-suir, dan itu dibagi beberapa piring, semua satu keluarga merasakan nasi padang. Wah. Itu pinter juga sih Bu. Itu bisa jadi inspirasi ya sahabat. Benar sekali. Dan itu di masa saya kecil ya, itu menjadi makanan hampir setiap harinya. Mama saya sangat pinter ya mengatur menu. Salah satu tadi nasi padang. Kedua yang paling suka itu adalah telur dadar pakai tepung dan air. Mama saya tidak pernah merayakan ulang tahun anak-anaknya. Demi apa coba? Kenapa Bu? Demi hemat, Mike. Demi hemat. Jadi waktu itu kita waktu kecil tuh nggak tahu namanya konsep ulang tahun, itu nggak tahu. Sampai saya dewasa, saya SMA, ada teman sekelas yang ulang tahun ngundang kita semua. Saya baru tahu, oh kayak gini ya konsep ulang tahun. Ada kue ulang tahun. Saya pulang nih, Mak, kita nggak merayakan ulang tahun nih. Dia bilang, ya itu yang kalau kamu ulang tahun udah makan bakmi tiap tahun, tapi tidak dikasih tahu itu sedang ulang tahun. Itu sedang ulang tahun gitu ya. Cuma ini ada bakmi sama telur merah 2, jadi kita nggak ada perayaan kayak anak sekarang di restoran dengan wah, itu tidak ada. Dan mama saya itu paling selalu tekani 2 hal. Ini kayaknya sampai masuk ke tulang sumsum saya ya. Apa itu Bu? Yang pertama, jangan pernah berhutang. Jangan pernah berhutang. Jangan pernah berhutang. Jadi apapun yang kamu inginkan, belilah dengan tunai. Nabung dulu, baru beli. Kalau nggak mampu, jangan beli. Kalau nggak mampu, jangan beli. Jangan nyicil juga. Dan itu tertanam di tulang sumsum. Jadi waktu saya mulai kuliah, teman-teman kan pada banyak apply kartu kredit ya. Saya agak sungkan sebenarnya ya apply kartu kredit ya, karena kan itu kartu kredit artinya hutang ya. Nah, terus ada teman-teman juga cicil motor ya, cicil mobil ya. Saya bilang ke mama, Mak mau cicil nggak motor atau apa? Jangan. Lo kalau mau beli motor, tunai. Seperti itu. Nah itu ajaran pertama tuh sampai sekarang nih, di umur saya sekarang, tidak ada catatan cicilan atau hutang di lembaga apapun. Wah, itu yang pertama. Nih Bu. Ini bukan nangis, keringet. Semangat banget Bu. Saking semangatnya ya. Saking semangatnya. Nanti saya ada bagian yang bisa nangis loh. Enggak lah, kita harus happy kan. Happy ya, benar sekali. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, mama saya itu selalu bilang, kalau tentang uang, pakailah lebih sedikit dari yang kamu hasilkan. Lebih sedikit dari yang kamu hasilkan. Nah, jadi kalau misalnya kamu menghasilkan uang 1.000, ya pakailah 999. Sisa 1. Pokoknya harus selalu di bawah pendapatan kamu. Jangan pernah menggunakan uang yang kamu nggak pernah punya. Jadi hampir sama sih kaitannya yang nomor 1. Jangan pernah berhutang. Jangan pernah memakai uang yang kamu nggak ada. Ya, ibaratnya di bawah dari yang kamu dapatkan. Di bawah daripada kamu lebih banyak yang bisa kamu simpan, itu sangat baik. Jadi mama saya itu seorang penabung yang rajin. Sudah tidak pernah berhutang, pintar nabung, dan itu tertanam banget sampai usia saya sekarang. Dan selalu diterapkan sampai sekarang. Selalu diterapkan. Jadi setiap kali misalnya ada godaan hutang nih, kayak sudah tertanam nih di kepala ya. Nggak boleh hutang. Terus setiap ada gajian nih, gajian senilai juta-jutaan, X juta ya. Tetap ini tertanam, harus ditabung gitu loh. Harus ada bagian yang ditabung. Nah, nggak boleh dipakai semua. Ini nih yang unik nih. Biasanya yang terjadi di milenial Bu, giliran dapat gaji, yang pertama kali keluar dari omongannya itu adalah bayar cicilan, bayar kartu kredit, bayar apa. Nah, sementara dari Bu Linda yang pertama kali keluar adalah berapa yang harus ditabung. Ini sangat saya suka nih, ya kan? Jadi kalau begitu saya ada penghasilan, saya selalu ingat tuh yang pertama bagian orang tua saya. Oh malah orang tua dulu. Wah. Orang tua saya gitu. Jadi begitu saya gajian ya, saya selalu berusaha menyisihkan buat mama dan papa. Dari sejak saya bisa kerja. Jadi saya selalu begitu gajian, nih Mak, saya kasih.
Jadi itu karena yang pertama ya, yang tetap pertama. orang tua. Kamu tahu nggak kenapa Mike? Ini bisa bikin saya nangis ya. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana mama dan papa saya itu membesarkan kita gitu loh. Dengan segala kesulitannya gitu ya. Jadi saya punya tekad nih kalau saya ke Jakarta, saya harus sukses. Dan uang sukses saya itu yang pertama ya buat mereka. Oke. Jadi itu ya. Jadi yang pertama saya buat orang tua, baru yang kedua itu buat saya. Baru kedua buat saya, baru sisanya itu saya investasikan. Investasikan yang ketiga? Investasikan. Kenapa saya investasikan? Ini sangat penting ya. Kalau saya nggak ada investasi ya, kita itu bisa produktif itu sampai kapan sih Mike? Sampai usia berapa coba orang akan pensiun dan tidak bekerja lagi? Pensiun biasanya di perusahaan tuh 56. Karena itu, tapi kita pingin panjang umur kan, sampai umur 100 misalnya. Amin. Setelah 56 sampai umur 100, ada 44 tahun loh. Hidup pakai apa? Nah itu dia Bu. Jadi harus dipikirkan. Selagi saya muda itu sudah saya pikirkan, karena saya membiayai orang tua saya pingin masa tua saya juga gitu. Jadi begitu ada penghasilan masuk, kebetulan juga saya adalah di bidang marketing ya, di mana penghasilannya naik turun nih. Variabel ya pendapatannya. Variabelnya naik turun ya. Dikala omset lagi tinggi, tentu pendapatannya lebih tinggi. Dong ya. Tadi kata Mike, yang pertama kepikiran, mungkin orang lain pertama kepikiran reward dulu dong diri sendiri. Biasanya gitu Bu. Bener kan? Bener nggak? langsung ketahuan. Beli tas dulu, beli baju baru dulu. Kalau saya traveling gitu ya. Nah kalau yang seperti saya pertama itu begitu uang saya masuk itu yang saya pikirkan adalah wajah papa dan mama saya ini. Nah itu saya berikan dulu pada mereka. Langsung kena tampar nih guys. Apa yang sudah kamu berikan ke orang tua sahabat Miraset gitu ya. Karena ya itu tadi ya, saya merasa saya tahu mereka masa mudanya itu sulit ya. Saya nggak pingin mereka masa tuanya sulit lagi. Jadi saya kerja ini buat keluarga. Itu yang pertama ya. Kemudian kalau yang kedua buat diri saya sendiri, pengeluaran saya nggak banyak. Nah ini kan nggak banyak tuh relatif ya Bu. Kalau di podcast bicara uang, saya tanyain detail pengeluarannya Bu Linda apa berapa. aja nih pengen taunya. Itu tadi udah Bu, yang kedua. Pengeluaran pribadi saya ya. Pengeluaran pribadi saya terus terang, karena saya fokusnya orang tua dan investasi, saya mengecilkan pengeluaran saya sekecil mungkin. Oke, berarti jadi banyak porsi persenannya itu ke orang tua dulu, baru habis itu investasi. Saya orang tua dulu. Jadi saya nentukan nih buat orang tua nilai X juta. Atau berapa persen Bu? Berapa persen itu relatif karena penghasilannya kan naik turun tadi. Iya. Nah jadi untuk orang tua tuh saya tentukan nih X juta sudah fix nih. Sudah fix. Fix ya, nggak boleh diganggu gugat. Nah untuk saya Y juta misalnya. Misalnya, jadi contoh misalnya ya, saya untuk transportasi, saya berusaha nih semet mungkin. Misalnya naik busway, pagi-pagi nih kalau ke kantor, kalau bisa sebelum jam 7 lebih murah, cuma 2.000. Oh iya? Iya, kalau naik 3.500? Enggak, kalau naik Transjakarta sebelum jam 7 itu 2.000. Fake banget Frugaliving. Oh gitu? Oh iya. Sebelum jam 7 itu 2.000. Terus kalau pulangnya 3.500. Ini gue doang yang belum tahu apa? Semuanya maksudnya. Okay. Ada yang naik busway sebelum jam 7 pagi? Benar kan? Sebelum jam 7, 2.000. Hah? Kok bisa? Kamu punya gratis? Kok bisa? Pakai kartu prakerja. Tuh. Kartu prakerja. lebih hebat lagi. Parah banget. Tapi sebenarnya 2.000 kan, bener kan? Berarti gue bisa pakai kartu lu dong? Pinjem dong. 2.000 juga udah murah. Oh iya, 2.000 juga udah murah. Gak boleh ini. Dan tahu nggak ini thank you buat pemerintah Jakarta Raya. Yes. Pemerintah Jakarta Raya apa DKI Jakarta? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Thank you buat pemerintah DKI Jakarta. Apresiasi banget. Gua ke Jakarta sekitar 20 tahun lalu ya. Biaya Transjakarta dari dulu sampai sekarang nggak naik-naik. Tolong jangan naik ya, kalau gitu yang ini jangan ditayangkan deh. Iya, nggak apa-apa Bu. Emang bener nggak naik-naik ya? Iya. Nggak jadi. Waktu itu mau naik malah diprotes ya? Terus, iya dong, jadi bayangkan. Udah segitu hampir aja lebih harganya. kurang 20 tahun ya kan? Nggak pernah naik harganya. Ya? Iya.
snack ciki aja naik. Mau mogi aja makin kecil gitu. Nah, jadi apresiasi banget ya buat pemerintah DKI Jakarta ya. Almost free sih sebenarnya sekarang. Ya sangat. Itu 2.000 amazing loh. Iya benar. Gimana lagi dapat 2.000 dari? Benar sekali. Dari mana? Dari Cawang Fluid jangan-jangan. Bebas jaraknya mau kemana pun. Mau kemana pun sekali naik 2.000. Asal jangan turun-turun masih tetap 2.000 ya. Kemudian pulangnya 3.500 ya. Oh ini harian ya Bu ya. Ini harian coba harian ya. Berarti kan katakanlah nih kita hitung-hitungan ya Sobat Mindset ya. Kita langsung kupas tuntas ini. Bu Linda kerja di Jakarta kan 22 hari. Kan? 22 hari. Kita ngomong sehari dulu ya Bu ya. Sehari dulu. Berangkat 2.000. Pulang 3.500. 5.500. Berarti 5.500. Makan? Nah, kalau makan nih ya sangat relatif ya. Kadang-kadang saya berusaha makan hanya 2 kali. Nah, tapi kalau sangat sibuk kadang 3 kali, tergantung situasi. Mungkin lebih sering 2 kali. Saya sering skip breakfast. Soalnya saya suka ikut diet itu intermittent fasting. Oh, saya juga. Paginya kan nggak sarapan minum teh kopi ya. Air putih, teh kopi yang almost free ya di kantor ya. Jadi kalau pagi jadi pengeluarannya belum ada, cuma baru yang 2.000 tadi. 2.000. Naik busway. Tadi pulangnya kan 3.500. Transportnya ya. Makan siang sih Bu range-nya? Saya lebih suka yang makanan yang ada di warung ya atau di warteg gitu ya. Yang penting bersih gitu ya. Nasi 1, sayur sama lauk 1 itu lebih kurang angkanya 25-30 ribu. 25-30 ya. Sudah enak banget ya. Enak gitu. Terus kalau malam ya sometimes karena kalau malam kan banyak warteg yang udah tutup ya. Kita lebih suka makanan yang hot ya, bisa 40.000 sampai 50.000. Berarti kalau untuk makan dan kadang di tengah itu ada nongkrong sama teman, kita cari kafe yang kopinya terjangkau ya. Mungkin lebih kurang 20.000. Ya. Jadi Irchmin bisa tadi 5.500, 30.000, 35.500, tambah makan malam 50.000 lah katakanlah. Berarti hampir lebih kurang 85 sampai 100.000 lah ya lebih kurang. 100.000 lah. Jadi kalau bagi saya transportasi dan makan dan nongkrong totalnya sebulan 3 juta aja. Bu, masa sih? 3 juta aja. Yang di sini berapa sih pengeluaran sebulan biasanya kalian? Tuh, 6 juta belum sama pinjol lagi. ini pengeluaran ya. Ceritanya tadi kan masih baru transportasi sama makan loh. Tuh, ini udah all in loh. Belum, baru transportasi sama makan. Baru transportasi makan. Kan penting transportasi, makan sama ya nongkrong-nongkrong. Itu kan enggak setiap hari nongkrongnya kan. Makanya saya lebih kurang tuh 80.000 sampai 100.000 satu hari. Saya maksimalnya 100.000 lah. Satu hari. Berarti 1 bulan 3 juta kan? 3 juta ya. Ini tadi kru-kru di sini 6 juta loh, Bu. Oh ya, ini belum termasuk biaya kontrak rumah dan lain-lain ya. Nah, ini juga pada masih numpang sama orang tua ini kayaknya. Ya enggak? Tuh, langsung kelihatan ya gitu. Dulu nih. Ya, boleh Bu, silakan Bu. Nah, jadi itu kan baru transportasi sama makan ya. Nah, kalau untuk handphone ya karena berupa alat transportasi ya. Kok berupa alat komunikasi. Lebih kurang kalau untuk komunikasi dan internet itu sebulan 200-300.000. Nah, kemudian kalau untuk misalnya mungkin orang Sabtu Minggu suka jalan-jalan ke puncak gitu ya, atau mungkin habiskan waktu di mall ya. Saya sangat jarang melakukan itu. Sangat jarang. Saya lebih sering berada di apartemen ya, atau berada di rumah. Lebih suka keliling-keliling apartemen jalan kaki yang gratis. Jadi nggak usah gym, nggak ada gym saya. Sehat gitu ya. Lebih suka baca buku, hiburannya yang murah meriah saja. Saya tiap minggu lagi ke mall. Setiap minggu ke mall. Belum parkirnya, belum bensinnya, belum jajannya. Waduh. Belum main game, belum nonton. Nah, banyak itu dong. Abis nonton, jajan lagi. Abis nonton lapar lagi. Makan lagi. Parkirnya nambah lagi. Waduh, luar biasa. Kita nggak kaya-kaya Sobat Mindset ya. Jadi kebutuhan saya itu sebenarnya sangat simpel ya. Terus saya nggak suka beli baju. Kayak beli baju gitu ya. Orang kan ada tiap bulan gajian tadi Mike bilang ya, beli baju. Kalau saya tadi orang tua. Kebutuhan saya sendiri saya sangat sedikit ya. Anggap tuh orang tua tadi X juta. Saya Y juta.
ya. Sisanya investasi saya jet juta. Nah, yang jet inilah variabelnya bisa naik turun. Naik turun ya. Saya fokus X dan Y ini tetap. Oh, jadi dari pendapatan berapapun itu ibaratnya kan kita setahun misalnya kerja atau 2 tahun udah tahu kan rata-ratanya berapa gitu per Bener bulan. sekali. Jadi kita udah bisa nentuin yang tetap untuk dikirim ke orang tua dan tetap yang untuk dipakai untuk pengeluaran. Benar, karena bagi saya itu adalah hal yang bisa saya kontrol. Dan yang paling penting sisanya itu semua saya investasikan. Saya investasikan ya. Karena ini penting bagi saya. Ini mungkin pertanyaan atau kuis ya buat sahabat Mirai Asset ya. Misalnya ini saya tanya Mike deh. Ini kuis buat calon orang kaya nih. Oke, calon orang kaya guys. Siapa yang mau jadi kaya di sini? Siapa bisa jawab ya? Coba nih. Waktu gaji Mike 5 juta. Oke. Mike bisa simpan 10%. Berapa tuh? 500.000. Pegang ya kata-katanya. Oke. Simpan 10%, 500.000. Saat gaji Mike naik 2 kali lipat. 10 juta. 10 juta. Simpan berapa? Ayo sahabat Mirai Asset, kalau gaji kamu naik 2 kali lipat, simpanan kamu jadi berapa? Pernah nggak ada lagi. Kenapa coba? Karena biasanya pendapatannya naik, biasanya udah sombong tuh. Jadi kayak pengen gue bisa makan lebih enak. Benar. Jajan lebih banyak. Benar. Jalan-jalan lebih banyak. Benar sekali. Benar sekali. Jadi kalau orang ya gajinya naik 2 kali lipat, dia pasti pertama kepikiran reward diri sendiri dulu. Betul. Misalnya beli baju baru. Betul. Ganti handphone. Bener lagi. Atau bahkan mungkin mulai coba cicil mobil. Misalnya tadi kan gajinya 5 juta nih. Naik jadi 10 juta. Dianggapnya ada selisih 5 juta dong ya. Yeah. Cicil mobil gitu loh. Iya, betul. Berarti yang tadinya mungkin naik Transjakarta nih kayak saya ya. Begitu gajinya naik yang dipikirkannya adalah ganti lifestyle. Betul. Nah inilah kenapa banyak orang itu tidak banyak duitnya. Karena dia ganti lifestyle, naik gaya hidup kan. Nah ini tantangan yang paling berat banget. Paling berat. Kenapa? Waktu gaji naik 2 kali lipat nih, jawaban yang benar adalah kalau Anda bisa simpan 5,5 juta. Kenapa coba 5,5 juta? Tadi waktu 5 juta, bisa. Kan savingnya 10%. 500.000 kan? Berarti biaya hidupnya berapa? 4.500.000. Cukup kan? Cukup. Kenapa waktu 10 juta kok nggak ada uangnya? Nggak bisa 4.500.000, itu dia Bu pertanyaannya. Saya juga harusnya bingung. itu seperti itu. Jadi masih ada tabungannya 5,5 juta. Iya, harusnya. Ini yang terjadi pada saya. Ketika gaji saya naik nih, saya bertahan, Mike. Saya bertahan, orang tua saya X juta, saya juta. Ini variabel nggak boleh berubah. Malah semuanya variabelnya ke variabel sisanya nih. Kalau misalnya tadi gaji saya jadi 10 juta, maka investasi saya yang tadinya 500.000 jadi 5,5 juta. Jadi tabungan saya makin cepat. Saya tahan dulu. Teman-teman pada reward buat diri sendiri, justru jumlah aset itulah adalah reward yang sesungguhnya. Makin saya lihat reward saya di aset nih ya, jumlahnya makin tinggi nih. Mulai dari nabung 10 juta, jadi 100 juta, bahkan jadi miliaran. Miliaran. Sensor guys. Sensor ya. Ya yang orang nggak nyangka kok bisa ya seorang karyawan punya aset segitu. Ya karena saya dari awal-awalnya tuh tahan dulu. Tahan karena fokus saya itu menciptakan pohon aset dulu. Betul. Pohon aset, jadi ketika misalnya tadi gaji naik 10, tahan lagi X dan Y tetap. Oke. Berarti kan tadi udah berhasil dong nabung 5,5. Saya lagi naikkan lagi nih. Karena Mike ini rajin nih ya. Ilmunya kan upgrade ya. Sekarang gajinya 20 juta. Oke, amin. Amin. Tolong dong. Tolong dong. Berapa yang disimpan Mike sekarang? Aduh. Harusnya sih 15.500.000 ya, Bu. Pinter. Kenyataan? Kayaknya 500.000 juga nggak ada deh, Bu. Kenapa coba? Ada kartu kredit, pasti kan, anak-anak muda zaman sekarang. Belum lagi makin jauh tuh travelnya, Bu. Yang tadinya cuma misalnya Singapura atau Bali, pasti udah mulai kayak pengen ke Jepang, Bener sekali. ke Eropa. Bener sekali. Terus mobil upgrade mungkin. Bener. Padahal mobil servis, itu kena berapa tuh? Akhirnya nih waktu bergaji 20 juta, punya sisa nggak? Enggak. Terus banyak nih orang bilang, kok gaji aku makin naik, tapi kok aku kayak nggak merasakannya gitu loh. Karena kenapa? Karena lifestyle dia naik. Bener Bu itu. Sedangkan saya tahan terus. Itu yang saya lagi rasain Bu. Kok kayaknya iya sih naik sih, tapi kok kayaknya nggak nabung gitu. Itu saya tahan terus, jadi X dan Y saya tahan terus. Jadi yang tadi itu misalnya tadi gaji 20 juta tahan terus. Sampai pohon aset ini mulai menghasilkan.
mulai menghasilkan nih, saya belikan saham nih contohnya. Kamu tahu nggak? Disclaimer ya tapi ya, BBNI saya sudah menjadi 100% cuannya. Luar biasa 100% kan? 100% untungnya dari pertama kali beli? Benar sekali. Sudah plus 100%. Ada buktinya nih, mau nggak gue capture nih? Ada Bu, mau 100% Bu? Bener, 100%. Bayangkan berarti kalau saya... Boleh lihat tuh nggak Bu? Boleh. Wih, guys, boleh lihat. Masa sih 100%? Belum. Iya. Sejujurnya gue belum pernah lihat ada portofolio orang yang tulisannya 100%. Oh, waktu itu ada, waktu itu bener kan? Tuh. Oh, kecuali saham IPO, sahabat Firasat, disclaimer on. Disclaimer on ya, ini gue kasih lihat ya. Memang sekarang BNI-nya udah agak turun ya, tapi waktu 100% tuh gue capture. Oh gitu. Nah, saya capture, tunggu cari dulu ya. Hah? 2 tahun doang? Lihat nih BBNI-nya. Nah, lihat nih BBNI-nya. Tuh, bisa lihat nggak? Tuh, kasih lihat nih. 101 coy. Nah, coba nih. Nah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak ini? Nanti di blur ya, di blur ya. Wah, bayangkan. Kamu punya uang tadi. Ngeliat angkanya, gue takut megang handphonenya gini. Mungkin rekan-rekan yang lain mau lihat. Kasih lihat. Itu duit apa? Ini loh hasil frugal living gue selama ini. Dan itu baru 1 saham Bu? Ini baru 1 saham. Itu baru 1 saham. Nih, boleh. Diaminin nggak, Vi? Aminin. Amin. Valid ya. Wah, ini bukan valid lagi Bu. Valid ini luar biasa. Baru kali ini gue lihat orang dapat 100% tapi bukan saham IPO ya, sahabat Firasat. Bukan saham gorengan juga ya? Bukan saham gorengan. Ini saham blue chip loh. Saham blue chip yang ibaratnya emang buat investasi jangka panjang. Benar. Dan ini Bu Linda baru punya 1 saham aja. Ini baru 1 saham, saya punya banyak saham. Punya banyak saham. Jadi kalau kamu lihat aku sekarang tuh enak ya gitu ya. Tapi saya sudah melalui bertahun-tahun tahan diri gitu ya. Hasil yang tadi gajinya itu saya simpen, tahan diri gengsi. Teman-teman saya pada keluyuran kemana-mana naik mobil mau numpang nggak? Saya tetap tahan naik Transjakarta, PP 5.500. Teman saya sibuk bayar cicilan, saya sibuk nabung saham, nabung aset gitu ya. Saya tahan, someday gua akan beli mobil cash dari hasil cuan, bukan nggak pakai cicilan. Bukan cicilan dari gaji. Bukan cicilan, enggak, never. Jadi semua hasil kerja saya itu harus invest, and then saya menggunakan hasil cuan itu buat jalan-jalan, buat membahagiakan orang tua. Sampai sekarang. Dan enaknya nabung saham ya, Mike ya. Ini sahamnya kan naik, berarti capital gain-nya kan naik ya. Dan tiap tahun itu memberikan bonus dividen. Ini, guys, FYI. Suka jealous banget iri kalau lihat Bu Linda udah ngeposting story. Biasanya kalau Bu Linda posting di Instagram story nih, isinya tuh bukan kayak saya lagi di mall main Funmart. Bu Linda tiba-tiba ngepost asik dapat dividen. Kamu mau lihat nggak salah satu hasil dividenku? Boleh Bu. Paling besar itu waktu itu UNTR atau PTBA ya, yang saya bilang nih. Nah, nanti boleh lihat juga nih ya. Tapi ini PTBA apa UNTR ya waktu itu ya? Ini sampai ngikutin tuh kan. Tuh. Yang nggak tahu langsung follow nih Bu Linda di Instagram. Memang tahun ini tambang luar biasa ya. Jadi saya punya kebetulan saya punya 2 saham tambang ya. Jadi 3 sih, ada RO, UNTR, PTBA. UNTR alat berat sih ya. Masih punya sampai sekarang? Masih dong. Masih. Kalau punya saham itu ya, ibarat itu punya angsa bertelur. Kalau ada cerita ya, angsa bertelur emas ya. Angsa itu ibarat saham nih. Nah, jadi nih saham nih ya, seperti angsanya nih, tiap tahun mengeluarkan telur. Kalau kita punya angsa yang bisa memberikan telur, apakah angsa itu kita potong? Enggak dong. Enggak dong, simpan dong. Apalagi kalau di saham tuh angsanya bisa makin lama makin gede. Nah, berarti nanti telurnya juga makin lama makin besar. Gua mau buktikan nih, lihat nih. Dividen terbesar saya waktu itu sampai 3 digit loh. Hah? Bu, ini bentar, bukan investasinya 3 digit, dividennya? Dividennya 3 digit. Bukti nih, dividen saya 3 digit. Seharga 1 mobil. Terus? Iya lagi bener. Tapi lucunya, saya nggak punya mobil. Saya dapat dividen seharga 1 mobil. Tapi beli rumah?
Saya juga belum beli rumah. Hah? Belum, saya masih proses membangun pohon aset. Sehingga nanti... Jadi Bu Linda belum punya rumah? Belum sama sekali. Ini mindset yang luar biasa sih. Saya nggak punya rumah. Di mana orang... Bener, saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil. Mau lihat nggak nih, beneran nih? Kasih lihat lagi. Boleh disorot, ini udah pernah saya posting juga. Wah, oh ini udah pernah posting guys. Gila, 3 digit guys. Mungkin nanti mesti ditit. Jadi ketika orang misalnya bilang gini, buset, kok sekelas... Bu masih merinding. Kok bisa? Mau lihat nggak? Oh, tuh mau lihat nih, mau lihat. Biar semangat Bu. Ini calon investor kita Bu. Frugal living ya? Itu bukan sahamnya ya, dividennya doang. Dividennya doang. Dan itu tadi baru 1 dan 2 saham, ada BNI, ada UNTR, ada PTBA, dan masih banyak lagi sahamnya. Jadi sekarang pohon aset itu pohon aset saya sudah seperti kebun buah-buahan. Ada yang merah, ada yang hijau. Namun kalau berbuah nih, saya tentu ingin reward diri sendiri dong. Pasti. Nah, setelah kebun aset saya berbuah, baru nih saya punya hobi baru. Apa tuh Bu? Keliling dunia. Oh iya lagi, bener. Jadi saya jalan-jalan nih kalau Mike nih lihat nih, Bu Linda lagi posting di Jepang, di Korea. Ada itu cuma setetes cuan dari dividen saya. Cuman setetes sahabat Mira. Benar sekali. Luar biasa. Tapi belum beli mobil, belum beli rumah. Kenapa? Karena saya masih fokus nih gulung asetnya terus. Kalau jalan-jalan tuh murah, Mike. Saya jalan-jalan sekali mikirnya setahun. Waduh, enak kan? Enak tapi banget. Untuk melalui ini makanya harus berkorban ya di awal-awal tadi itu. Di awal-awal tadi itu kita frugal living gitu ya, supaya bisa hasilnya disimpan. Tadi kan Mike bilang, banyak orang berpikir frugal living itu pelit ya. Sebenarnya frugal living atau hidup hemat ya, itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk supaya bisa menikmati manisnya hasil investasi di masa depan. Kalau sekarang terus dipakai nanti masa depan buahnya apa coba? Karena itu dari muda itu kita bangun pohon aset. Saya waktu bangun ini saya memendam banyak rasa anti gengsi, rasa anti malu. Teman-teman seleweran naik mobil, pada tanya, lu udah cicil mobil belum? Lu udah cicil rumah belum? Gua balik tanya, lu udah cicil beli saham belum? Menarik. Ya kan? Nah ini takes time tentu, tidak instan ya. Tapi kalau sekali sudah mendarah daging nih, rasa pingin reward diri sendiri dengan hasil cuan. Ingat, jadi bukan tidak boleh reward diri sendiri, boleh, tapi dari hasil investasi. Bukan dari hasil kerja. Ya, jadi dari hasil investasi itu kita gulung terus, sehingga nanti kalau keluarin uang buat beli mobil, cash dari hasil dividen. Beli mobil, beli rumah, beli tas, semua itu cash. Saya aja nggak punya tas branded. Ngomongin tas brand, emang nggak pengen? Nggak pengen, sini tas saya. Ini bukan tas branded loh, nggak ada mereknya. Yes, tolong dong. Tas. Iya lagi, aduh, tas gue sembunyiin dong tas gue. Iya. Nih tas saya nggak ada mereknya loh. Ini tas saya Mike Bu. Nah, lihat nih. Coba deh, Mike tasnya berapa? Coba kita bandingkan yuk. Ayo. Main bandingin lagi. Kamu tahu nggak? Ini tas saya ini ya. Kenapa gue jadi malu? Padahal kan. Tas saya ini nggak lebih dari 1 juta ini. Dan saya paling suka karena tas mamak-mamak ya, gede gitu ya. Kok disembunyikan? Oke, sekarang gue mau kasih lihat nih dompet gue nih. Ini kalau gue keluarin dompet gue nih ya, gue bangga loh. Kenapa coba mau lihat nih? Dompet gue ya, dompet gue nih. Plastik. mau lihat lebih dekat nih. Ini dari kapan Bu? Ini dari zaman gue muda hobinya kayak gini. Karena gue punya prinsip ya. Lu daripada beli dompet 3 juta, isinya kosong. Tapi gua punya dompet plastik, isinya 3 juta. Ini bahkan plastiknya nih sampai robek, gua selotip lagi. Pengen pulang. Lo lihat bener lagi nggak ada isinya. Gua nggak malu pakai dompet gini, karena gua lebih penting isinya. Jadi kalau gua keluar sama teman-teman nih ya, gua bilang, gua bayarin. Gua pada ketawa, kok dompet lu gini? Oh katanya lu orang kaya Lin, hidup dari dividen. Hasil dividen bisa beli mobil, hasil dividen bisa beli rumah. Kok dompet lu segini? Gua bilang karena dompet gua gini lah, makanya dividen gua seharga mobil. Wah
keren. Gue sampai speechless loh ini loh. Bu, terus pertanyaan saya. Kok banyak uang ya? Kenapa masih megang cash? Bukan sekarang udah zaman kris di mana-mana, kita tinggal pakai handphone gitu. Itu juga sih sebenarnya alasan boros tuh itu. Karena semua bisa pakai handphone gitu. Ini sebenarnya rahasia sih. Oh gitu. Kenapa saya suka pakai cash ya? Saya agak malu bilangnya. Kenapa, tapi mungkin ini baik juga ya. Karena saya dari keluarga yang bukan orang kaya ya. Oke. Saya dari SD itu sudah berdagang biar nambah penghasilan. Saya merasakan susahnya orang berdagang. Jadi saya merasakan nih kalau nawarin orang, saya pingin dibeli. Jadi saya siapkan banyak uang cash nih ya. Kalau di jalanan nih ada abang-abang nawarin aqua, tuh saya beli. Ada jual permen atau apa tuh ya, tuh saya beli. Dan mereka kan nggak punya kris, nggak punya OVO, nggak punya GoPay gitu ya. Jadi gue siapkan cash yang banyak. Kalau misalnya ketemu pedagang-pedagang kecil ini buat bantu mereka. Saya seolah-olah itu membantu diri saya yang dulu gitu. Saya pingin juga mereka ada yang bantu dagangannya gitu. Ini sebabnya nih banyak uang cash. Dan lagi-lagi ya, prinsip saya lebih banyak uang di dalam dompet yang nilainya kosong, dompetnya harga hampir, ini almost murah ya. Mungkin ini kayaknya hadiah dari teman saya lagi kayak. Makin gratisan lagi. Iya, jadi dompetnya gratis sebenarnya. Yang penting isinya kan. Betul. Ingat, jangan jadi pribadi. Michael coba ganti nih, dompetnya kayaknya mahal nih. Coba. Gue jadi malu nih. Isinya berapa? Ini beneran ini. Kayaknya dompet mahal. Coba dompet Michael dibanding sama dompet Belinda nih. Wow. Isinya nggak ada Bu. Beneran nggak ada Bu. Astaga. Beneran nggak ada Bu. Ini pilihan nih buat sahabat Mirai Aset. Pilih dompet yang hampir gratis, isinya bluebird, atau dompet mahal. Tapi isinya nggak ada. Ayo pilih mana. Guys, ayo dijual guys. Saat ini gue mau jual tas. Jadi online shop gitu ya. Oke. Ada ngelap keringat dulu ya. Ya boleh Bu. Tasnya nih balikin nih. Sebelum kita tutup nih seperti biasa. Boleh kasih pesan gak sih buat anak-anak muda, milenial, sahabat Mirai Aset atau siapapun yang nanti nonton ini ya. Kira-kira ada pesan yang mau disampaikan nggak sama Bu Linda? Ada dong pastinya yang saya sampaikan tadi frugal living itu belum seluruhnya, itu baru setengah jalan. PR setengah jalannya lagi, kita harus upgrade diri. Upgrade diri sehingga penghasilannya makin banyak. Yang kita fokuskan harusnya adalah upgrade diri, skill kita tambah banyak, penghasilan tambah banyak, dan investasikan lebih banyak. Mike tentu pernah dengar ya, uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Benar kan? Benar, uang memang bukan segalanya. Ada hal-hal yang tidak bisa jualkan dengan uang. Contohnya pertemanan, persahabatan, kesetiaan kawan, kesedihan. Segala jenis kesedihan tidak bisa digantikan dengan berapapun uang banyak yang kita miliki, ya. Namun segalanya butuh uang. Ini juga sangat benar. Jangan terlalu mikirin save reward dulu sekarang. Tahan dan hidup, jadilah orang kaya sesungguhnya, bukan yang kelihatan kaya. Justru untuk kelihatan kaya beli barang-barang branded yang justru nguras kantongnya. Betul. Nggak apa-apa, kita kelihatan kayak orang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena orang yang suka pada Mike itu tidak peduli Mike pakai baju apa. Sedangkan orang yang tidak suka pada Mike itu juga tetap tidak peduli. Jadi diri kita tuh tanpa barang branded. Orang suka kita itu apa adanya, bukan karena apa yang kita pakai. Inilah pesan saya untuk generasi muda yang mudah-mudahan tidak terjebak gaya lifestyle pingin dianggap top, pingin dianggap hebat. Nanti kamu akan dianggap top atau hebat kalau hasil investasi kamu membuahkan cuan, bisa bawa jalan orang tua. Bisa memenuhi reward. Jadi rewardnya dari investasi, bukan dari hasil kerja. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Linda sudah hadir hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Semoga nanti bisa diterapkan sama saya dan sahabatnya. Amin.